Film ini dimulai dengan beberapa remaja duduk di sekitar meja saat pesta di rumah. Topik hangat yang dibahas adalah bagaimana membakar kalori dan tetap fit. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah aplikasi, mengatakan bahwa itu sangat efektif. Hal ini membuat semua orang penasaran. Tetapi ketika seorang gadis mencoba mencarinya, dia menemukan aplikasi lain dengan judul yang mirip, Countdown. Saat membaca deskripsi aplikasi tersebut, dia menemukan bahwa aplikasi itu dapat meramalkan waktu kematian seseorang hingga detik terakhir. Tertarik, kelompok tersebut memutuskan untuk mengubah aplikasi tersebut menjadi permainan minum. Tetapi seorang gadis bernama Courtney ragu-ragu. Namun, ketika semua orang bersikeras, dia dengan ragu-ragu mengunduh aplikasi tersebut dan menerima syarat dan ketentuannya. Setelah itu, semua orang dalam kelompok mendapatkan waktu hidup sekitar 20-70 tahun, kecuali Courtney yang hanya memiliki 3 jam untuk hidup. Namun, tidak ada dari mereka yang menganggapnya serius dan membuat Courtney minum semua bir sesuai dengan aturan permainan. Saat itulah, kekasihnya Evan datang dan membantunya dengan minuman. Dia mabuk sampai hampir tidak bisa mengemudi. Jadi, setelah pesta berakhir, Courtney meninggalkannya dan memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki sendirian. Selama perjalanan, dia menerima pesan samar dari aplikasi tersebut yang mengatakan bahwa dia telah melanggar perjanjian pengguna. Kemudian dia melihat sosok mengikutinya dari belakang, membuatnya berjalan lebih cepat. Tiba-tiba, aplikasi memberikan pemberitahuan, menyebutkan bahwa dia tidak memiliki waktu hidup lebih dari 2 menit. Ketakutan, Courtney mematikan ponselnya dan berlari masuk ke rumahnya. Dia langsung pergi ke kamar mandi untuk menenangkan dirinya, tetapi kejadian semakin aneh. Dia mendengar suara tirai, dan ketika dia berbalik, kekuatan tak terlihat menahannya dan melemparkannya ke langit-langit. Ponselnya juga secara ajaib menyala, dan ketika hitungan mundur mencapai 0, Courtney terpental ke lantai kamar mandi dalam keadaan tak bernyawa. Di tempat lain, kita melihat mobil Evan mengalami kecelakaan mengerikan. Tempat duduk di mana seharusnya Courtney berada tertusuk oleh batang pohon. Kemudian adegan berpindah ke rumah sakit di mana seorang perawat bernama Quinn sedang mengantarkan makanan ke pasien-pasien. Ketika dia mengetahui bahwa salah satunya hilang, dia mencari di sekitar rumah sakit sampai dia menemukan pasien tersebut di area balkon. Ternyata dia adalah Evan. Quinn duduk bersamanya dan mencoba membuatnya rileks menjelang operasinya esok hari. Namun, Evan masih trauma dengan apa yang terjadi pada pacarnya. Dia menjelaskan kepada Quinn apa itu aplikasi Countdown, yang mengatakan bahwa dia hanya memiliki waktu hidup 19 jam. Dia juga menceritakan tentang pacarnya, Courtney, dan bagaimana dia meninggal. Evan percaya bahwa dia juga akan mati dalam waktu yang diberikan, yang ternyata bertepatan dengan operasinya. Namun, Quinn, yang tidak percaya pada semua ini, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pada saat pulang, dia bertemu dengan seorang perawat senior, Amy, yang memintanya untuk ikut dengannya. Staf rumah sakit kemudian mengejutkannya dengan kue karena Quinn sekarang menjadi perawat terdaftar. Kemudian, dia menerima pemberitahuan di ponselnya yang ternyata merupakan iklan untuk aplikasi Countdown. Tanpa berpikir 2 kali, dia mengunduh aplikasi tersebut dan menyetujui syarat dan ketentuannya. Dalam aplikasi tersebut disebutkan bahwa dia hanya memiliki waktu hidup 2 hari, tetapi Quinn menganggapnya sebagai lelucon. Ketika dia masuk lift, seorang dokter senior bernama Sullivan mencoba menggoda dia. Namun, Quinn menolaknya dengan kasar sebelum pergi. Pada malam yang sama, Quinn kesulitan menyelesaikan dokumen perawatan keperawatan sehingga dia menelepon temannya untuk meminta bantuan. Temannya mengatakan bahwa dia membutuhkan akta kelahiran untuk mengisi formulir tersebut. Adegan kemudian berpindah ke rumah orang tua Quinn untuk mengambil akta kelahirannya. Setelah sedikit mencari, dia menemukannya di kamar ibunya yang telah meninggal. Saat itu, Quinn mendengar suara mendadak dari lemari dan ketika dia pergi untuk memeriksanya, dia menemukan adiknya, Jordan, bersembunyi dengan pacarnya. Pria itu segera pergi sementara Quinn dibiarkan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Namun, Jordan marah karena momen romantisnya terganggu. Dia berteriak pada kakaknya karena selalu menjauh, bahkan setelah kematian ibu mereka. Setelah Jordan pergi, Quinn disambut oleh ayahnya. Dia bertanya apakah Quinn ingin datang dan mengunjungi makam ibu mereka suatu saat yang dia setujui. Keesokan harinya, Evan sedang disiapkan untuk operasinya. Tetapi dia enggan karena aplikasi tersebut mengatakan bahwa dia hanya memiliki 3 menit tersisa. Jadi, dia meninggalkan operasinya dan meninggalkan ruangan. Tetapi saat itu, aplikasi mengirimkan pemberitahuan bahwa dia telah melanggar perjanjian pengguna. Detik berikutnya, Evan melihat sosok hitam tinggi di belakangnya di cermin, tetapi tidak menemukan siapapun di sana di waktu nyata. Sosok maut itu kemudian mengikutinya ke tangga yang gelap. Evan menggunakan senter di ponselnya dan dengan gugup menjelajahi tempat tersebut. Ketika dia melihat ke atas, tiba-tiba dia melihat sosok dalam pakaian
Ryan Courtney. Sosok itu menangkapnya dan menjatuhkannya ke tangga, tepat saat hitungan mundur mencapai 0. Sesaat kemudian, Quinn tiba di tempat kerja di mana Amy memberitahunya tentang insiden itu, membuatnya terganggu. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dia mencuri ponsel Evan, tapi menyadari bahwa dia membutuhkan sidik jari untuk membukanya. Tanpa pilihan lain, Quinn pergi ke ruang mayat rumah sakit. Di sana, dia mencoba menggunakan jari Evan tapi tidak berhasil. Oleh karena itu, dia membuka matanya, dan akhirnya membuka kunci ponsel menggunakan pengenalan wajah. Saat Quinn melihat-lihat ponselnya, dia melihat hitungan mundur yang telah mencapai 0. Kemudian, dia menyadari bahwa waktu hitungan mundurnya bertepatan dengan jam dia akan bertemu ayah dan Jordan untuk pergi ke makam ibunya. Jadi, dia menelepon ayahnya dan segera membatalkan rencananya. Seperti yang diharapkan, aplikasi mengatakan bahwa dia telah melanggar perjanjian pengguna dan tiba-tiba, Quinn melihat sosok hitam di ruangan itu. Untungnya, itu hanya Dr. Sullivan yang datang untuk meminta bantuan kepadanya dengan seorang pasien. Pada malam yang sama, Quinn berusaha sebaik mungkin untuk menghapus aplikasi tersebut tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, dia mencari solusi di internet. Dia menemukan berbagai kasus tentang aplikasi countdown yang hanya membuat kekhawatirannya semakin bertambah. Saat dia bersiap tidur, tiba-tiba dia melihat Evan yang sudah mati di tempat tidurnya. Merasa kesal, dia melempar ponselnya ke lantai, menghancurkannya sepenuhnya. Namun, meskipun begitu, ponsel itu masih menampilkan hitungan mundur. Hal ini membuat Quinn sangat ketakutan. Jadi dia pergi ke mobilnya dan tidur di sana. Di pagi hari, Jordan membangunkannya dan keduanya pergi ke apartemen Quinn. Jordan ingin menghabiskan waktu bersama kakaknya, tetapi ketika Quinn menolak dengan alasan bahwa itu tidak aman, dia marah dan pergi dengan marah. Kemudian, Quinn pergi ke sebuah toko elektronik dan membeli ponsel baru. Dia merasa lega karena tidak ada aplikasi countdown di sana. Namun, ketika dia hendak pergi, dia menerima pemberitahuan dari aplikasi countdown di ponsel baru tersebut. Quinn dengan panik meminta penjaga toko untuk menghapusnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Frustrasi, dia masuk ke dalam mobilnya sementara seorang pelanggan dari toko bernama Matt bertanya kepada penjaga toko tentang aplikasi yang dibicarakan Quinn. Sementara itu, saat dia sedang mengemudi, Quinn tiba-tiba melihat sosok hitam, sehingga dia menabrak kendaraan lain. Pemilik mobil yang marah hampir akan memukulinya, tetapi tepat pada saat itu, Matt keluar dan menyelamatkannya. Kemudian dia mengungkapkan bahwa dia juga menderita karena aplikasi countdown. Untuk membahasnya lebih lanjut, keduanya masuk ke sebuah bar dan mencari cara untuk membaca syarat dan ketentuan aplikasi. Mereka mengetahui bahwa syarat dan ketentuan tersebut hanya muncul ketika aplikasi baru diinstal. Jadi Matt meyakinkan seorang pria mabuk untuk mengunduh countdown. Ketika dia mencapai halaman syarat dan ketentuan, Quinn mulai membacanya. Di sana dinyatakan bahwa para pemain harus menerima nasib mereka apapun yang terjadi. Meskipun peringatan menakutkan itu, pria mabuk itu menerimanya dan mengejutkan semua orang. Dia memiliki hitungan mundur yang panjang selama 39 tahun. Sementara itu, berpikir bahwa setan terlibat, Quinn dan Matt pergi ke rumah sakit untuk berbicara dengan seorang pendeta. Namun, pendeta memberitahu mereka untuk mengunjungi seseorang yang jauh lebih berkualifikasi dan memberikan alamat kepada mereka. Saat mereka hendak pergi, Quinn dipanggil oleh Amy sementara Matt pergi ke kamar mandi. Di sana, dia melihat seorang anak kecil tanpa alas kaki dari bawah kamar mandi, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah itu, ketika Matt mencuci tangannya, dia mendengar seseorang menangis. Ketika dia pergi untuk memeriksa, dia melihat anak itu berjalan melalui kamar mandi seolah-olah tidak ada yang ada di antara mereka. Segera, lampu padam dan sosok misterius menyerangnya dari belakang. Matt berjuang untuk hidupnya, tetapi detik berikutnya, lampu menyala kembali dan setan itu sudah tidak ada. Sementara itu, Quinn pergi ke pertemuan dengan Hari bersama dengan Dr. Sullivan. Ternyata Dr. Cabul itu berbohong kepada Hari, mengatakan bahwa dia adalah korban serangan terus-menerus oleh Quinn. Quinn mencoba menegaskan bahwa dia tidak bersalah, tetapi Departemen Hari memberhentikannya untuk waktu yang tidak ditentukan. Marah, Quinn keluar dari ruangan dan bertemu dengan Matt, yang masih terguncang oleh insiden sebelumnya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gereja dan bertemu dengan orang yang ditunjuk oleh pendeta. Setelah mendengarkan cerita mereka, dia mengingat kisah kuno di mana setan serupa telah menakuti sebuah desa. Namun, setelah orang-orang bersatu dan mengetahui kelemahannya, mereka membunuhnya selamanya. Sekarang, pendeta ingin mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana aplikasi itu bekerja, jadi dia memberitahu Quinn dan Matt untuk mencari seseorang yang bisa meretas aplikasi tersebut. Dalam adegan berikutnya, keduanya pergi ke toko ponsel yang sama dan meminta penjaga toko untuk membantu. Penjaga
toko tersebut mengira itu hanyalah lelucon. Tetapi ketika mereka menawarkan sejumlah uang yang layak, dia setuju. Kemudian, penjaga toko meretas aplikasi tersebut dan mengungkapkan kode di dalamnya yang dalam bahasa Latin. Dia juga menemukan hitungan mundur untuk semua pengguna dan mengubah parameter-parameter itu meningkatkan umur mereka. Mengejutkannya, nama Jordan juga ditampilkan di sana, mengungkapkan bahwa dia juga telah mengunduh aplikasi itu. Setelah operasi peretasan yang sukses, Quinn membawa Matt pulang, karena dia terlalu takut untuk menghabiskan malam sendirian. Mereka berbincang-bincang sebentar tentang kehidupan mereka dan segera tertidur. Tengah malam, tiba-tiba Quinn terbangun setelah mendengar suara di luar kamar. Dengan ngeri, ternyata Matt yang berada di luar, artinya orang yang ada di tempat tidurnya adalah setan. Quinn panik dan ketika Matt menyingkap selimut tempat tidur, setan itu menghilang. Sayangnya, hitungan mundur countdown milik Matt dan Quinn kembali ke angka aslinya. Di tempat lain, Jordan mendengar ponselnya berdering di ruangan lain dan pergi mengambilnya. Ketika dia melihat hitungan mundur, tiba-tiba lampu mulai berkedip dan dia mendengar ibunya yang sudah meninggal berbicara. Dan dalam hitungan detik berikutnya, wanita itu muncul. Jordan hampir mengalami serangan jantung dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, dan untungnya, Quinn dan Matt tiba tepat pada waktunya dan menyelamatkannya. Setelah itu, ketiganya pergi ke pendeta. Di sana, pendeta menyimpulkan dari kode aplikasi bahwa mereka telah dikutuk. Pendeta kemudian menjelaskan bahwa untuk mengangkat kutukan itu, seseorang yang memiliki aplikasi hitungan mundur harus entah mati lebih awal atau hidup lebih lama dari hitungan mundur. Seperti yang diharapkan, mereka memilih opsi kedua, dan pendeta memutuskan untuk membantu mereka. Dia memberkati garam sebelum membuat lingkaran suci untuk menjaga mereka aman dari setan-setan. Setelah prosedur selesai, Matt mengetahui bahwa dia hanya memiliki 2 menit lagi di hitungannya, jadi dia mengundurkan diri sebentar. Quinn mendampinginya untuk menghiburnya, tetapi mereka akhirnya berbagi ciuman emosional. Tiba-tiba, lampu padam dan mereka semua berlari ke dalam lingkaran. Setan muncul segera setelahnya dan seperti yang direncanakan, ia tidak dapat masuk ke dalam lingkaran. Tiba-tiba, ponsel Matt mulai berdering dan dia mulai melihat visi kakaknya yang sudah meninggal, yang mengendalikannya keluar dari lingkaran. Setan itu kemudian segera menyeretnya keluar dari gedung dan Quinn mengejarnya. Tetapi ketika mereka bertemu kembali, Matt tiba-tiba tertabrak mobil dan meninggal. Quinn yang hancur, kembali ke rumah, hanya untuk menemukan adiknya berdarah akibat luka yang terlihat. Jadi, dia segera membawa Jordan ke rumah sakit. Di sana, Quinn didekati oleh seorang perawat lain yang mengungkapkan bahwa dia juga adalah korban pelecehan Dr. Sullivan. Dia berharap seseorang membunuhnya dengan cara yang mengerikan. Mendengar ini, Quinn mendapatkan ide brilian. Karena Sullivan juga memiliki aplikasi itu, dia berencana untuk membunuhnya lebih awal, dengan harapan bahwa itu akan mengangkat kutukan itu. Kemudian, Quinn berhasil merayu Sullivan di kantornya dan memintanya mengikutinya ke bagian tertutup rumah sakit. Saat Sullivan jatuh ke perangkapnya, dia mencoba menyuntikkan banyak morfin kepadanya, tetapi tepat pada saat itu, Jordan tiba di sana mencarinya. Tiba-tiba, dokter itu ditarik oleh setan untuk menghentikan pembunuhan prematur. Quinn mengejar mereka, sementara Jordan memeriksa ponselnya, yang mengungkapkan bahwa dia hanya memiliki 2 menit lagi untuk hidup. Sementara itu, Quinn menemukan Sullivan dan akan menyerangnya, tetapi setan itu mendorongnya menjauh, memungkinkan dokter itu melarikan diri. Setelah beberapa saat, setan mulai mengejar Jordan. Ketika waktunya hampir habis, Quinn menghadapinya dengan suntikan yang ditekan ke kulitnya. Setan itu menyamar sebagai ibu almarhumnya, tetapi Quinn tidak terpengaruh. Dia dengan berani menyuntikkan dirinya sendiri dengan morfin, membunuh dirinya di tempat. Karena dia mati sebelum hitung mundurnya berakhir, kutukan itu diangkat dan setan itu tampaknya dikalahkan. Sementara itu, Jordan bergegas ke jenazah Quinn dan dengan heran menemukan tulisan obat di lengannya dengan sebuah botol dan jarum suntik di sakunya. Tanpa membuang waktu, Jordan menggunakan jarum suntik itu dan menyuntikkannya ke lengan Quinn, membawa kembali hidupnya. Lalu adegan berpindah ke waktu di masa depan di mana Quinn, Jordan, dan ayahnya memberi penghormatan kepada makam ibu mereka. Film berakhir saat Quinn menerima notifikasi di ponselnya yang menyatakan bahwa versi terbaru aplikasi hitungan mundur telah terinstal.